Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang kami taati, Al-Mukarramah Ibu Nyai wa ahlal bait radhiyallahu ta'ala anhum yang kami muliakan, para bapak, ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, para bapak, ibu perjuangan Wahidiyah Provinsi Jawa Barat, daerah Kabupaten Kota Bogor dan sekitarnya yang hadir, serta kecamatan-kecamatan, imam-imam jamaah yang kami hormati, para bapak alim ulama, para bapak kiai, para tamu undangan yang kami muliakan, bapak-bapak pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati, al-mujahidin wal mujahidat, bapak, ibu, sahabat-sahabat remaja dan adikku kanak-kanak yang berbahagia, penata acara yang kami taati. Untuk menyingkat waktu dalam hal tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan sholawat salam kepangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan keharibaan ghauthi hadzal zaman
radhiyallahu an. Kami makmum pada pembicara terdahulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan malam untuk bersama-sama munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan mujahadah rubusanna diprakarsai oleh remaja-remaja Wahidiyah se-Kabupaten Kota Bogor. Kita yakin malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pancaran nadhrah, pancaran ruhaniyah yang sedalam-dalamnya kita terima beserta keluarga kita, baik yang hadir maupun tidak hadir, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, bahkan yang akan lahir nanti, semua mendapat pancaran nazrah ghawthu hadzal zaman radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sehubungan dengan tugas yang mulia malam ini kami mohon tambahan doa restu. Wabil khusus kami mohon kepangkuan dalam hadratul mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrat musilati lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth, ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, saya yakin mujahidin wal mujahidat yang hadir malam ini adalah mendambakan dekat pada Allah, dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dan mahabbah pada ghawthu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita telah dibimbingkan pada sholawat ma'rifat, kita diajak bersama bermohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tamama ma'rifatika ya Allah, kita mohon dekat akan Allah, diberi kesempurnaan usul pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamama maghfiratika ya Allah, mohon kepada Allah ampunan dengan sempurna. Wa tamama mahabbatika ya Allah, mohon pada Allah untuk cinta padamu dengan sempurna dan engkau cintai dengan sempurna. Wa tamama ridwanika ya Allah, ya Allah, berilah diri ini ridho padamu dengan sempurna dan engkau ridhoi dengan sempurna. Di sini para hadirin hadirat, satu hal yang amat luar biasa dibimbingkan sekaligus kita amalkan, kita baca, kita wiridkan setiap hari minimal 7 kali bacaan itu. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyerukan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli
fi ibadi wa dakhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainnah, senantiasa menundukkan pandangan hatinya kapan dan dimanapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mendapat panggilan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang telah menundukkan pandangan hatinya kepada Allah dipanggil untuk kembali kepada Allah, kembali jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti jiwanya telah tenang, dia akan mendapat ridho dari Allah. Maka kalau kita bermohon wa tamama ridwanika ya Allah, namun kondisi kita tidak pas hati kita, tidak akan mendapat panggilan itu, para hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat remaja. Kalau kita mudah ridho akan qada dan qadarnya Allah dalam kondisi apapun, kondisi lapang ataupun kondisi sempit, kondisi susah ataupun kondisi bunga bersenang, kondisi sakit atau kondisi sehat, kondisinya netral, sama, semuanya adalah fadl dari Allah, semua adalah ujian dari Allah. Memang kita hidup di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, pesawahan, tetap menanam untuk kita petik di akhirat nanti. Kalau kita sudah ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, kita akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarang ridho diberikan, tapi dibimbing di wahidiyah, wa tamama ridwanika ya Allah, ridho dengan sempurna. Kalau sudah mencapai orang yang ridho dan diridhoi Allah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dia pada hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuk surganya Allah. Maka Bapak Ibu dan sekalian yang kami muliakan, kalau kita berdoa diselamatkan dunia dan akhirat, di sana nanti ada surga dan neraka, bukan semudah yang kita bayangkan. Kita dibimbing untuk cinta dan mencintai akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas qada dan qadarnya. Dan malam ini kita dibimbing untuk bermujahadah rubu'us sunnah dalam rangka mencapai apa yang kita dambakan tertera dalam lembaran sholawatul wahidiyah adalah ma'rifat billah wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita betul dekat pada Allah? Sudahkah kita betul tahu posisi kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sangat penting sekali ini. Di sana Syekh Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab subatnya, awal wajibin alal insani ma'rifat ilahi bistiqon. Awal kewajiban manusia, kita manusia hidup di dunia ini adalah makrifat kepada Allah, istiqon, dengan sungguh yakin, zawqiyah yang ada dalam jiwa kita, yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keyakinan itu membawa dalam gerakan kita semuanya sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilah wahidiyah, kita harus memperjuangkan ini semua untuk fafirru ilallah, melarikan pandangan hati
kapan dan dimanapun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah dibimbing di mujahadah usbu'iyah seminggu sekali, di mujahadah syahriyah 1 bulan sekali, sampai 3 bulan kita dibimbing dalam mujahadah rubu'us sunnah. Tingkat provinsi setengah tahun sekali mujahadah nisfu sunnah, dan puncaknya kita dibawa bersama-sama dengan bimbingan mujahadah kubro di pusat lahirnya Sholawatul Wahidiyah. Maka malam ini mujahadah triwulan ini bukan kita sekedar mengadakan kesepakatan berkumpul di sini, tidak, tapi ini adalah bagian bimbingan dari seorang qutbul aqtab, seorang yang berpangkat ghaus, yang membawa orang-orang yang menghadapkan pandangan hatinya pada Allah dan Rasulnya di belakang makmum pada beliau, dibimbing dengan tahapan mulai dari yaumiyah sampai kubro itu dalam rangka tusilu ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir kita di sini, kita kembali introspeksi. Adakah kita hadir di sini sekedar akan menghadiri pengajian umum atau mujahadah bersama, doa bersama? Lebih-lebih kita hadir di sini karena panitianya saudara saya, panitianya kenal dengan saya sungkan kalau tidak hadir di sini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita kembali, hadir kita adalah lillah, menetapkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengikuti tuntunan dari guru ruhani kita bersama untuk tusilu ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat, utamanya sahabat-sahabat remaja yang memprakarsai acara malam ini, kita kembali niat malam ini kita nawaitu niat derek Ghausu hadza zaman radhiyallahu an untuk ikut sadar mafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, di dalam kita berwahidiyah tadi banyak disampaikan oleh Bapak Ketua PW Kabupaten Kota Bogor yang setahun yang lalu telah menerima mandat untuk memimpin selama 4 tahun di kota kita atau di kabupaten kita ini. Bagaimana perjuangan wahidiyah harus diperjuangkan zahiran wa batinan, terutama sahabat-sahabat remaja. Hadirin sekalian yang kami muliakan, namun dalam kita mengikuti perjuangan ini, kita kembali, apa yang harus kita lakukan di sini? Sebagaimana dibimbingkan oleh panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu taala anhu pada kita, bahwa orang-orang yang terlibat dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari tingkat pusat sampai imam-imam jamaah, beliau memberi lakop, beliau memberikan satu sebutan khatimul wahidiyah, yakni pelaku-pelaku, pelayan-pelayan, pembantu-pembantu dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan mandat dari Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu yang kita ikuti demi umat dan masyarakat untuk sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan tugas itu, insya Allah kita akan dibawa dan dibimbing oleh beliau untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dibimbingkan. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kalau kita telah meyakini bahwa wahidiyah ini adalah satu cara yang diajarkan kepada kita dengan cara sholawat, mendekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sadar kepada Allah. Bagi orang yang jahat, membaca sholawat menjadikan istighfar padanya. Orang yang punya banyak kebutuhan, kita dibimbing dengan sholawat, apa yang kita hajatkan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita tidak tahu apa-apa, di sini kita dikenalkan tentang makrifat kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka bimbingan beliau yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, di daerah masing-masing kita perjuangkan. Mari kita tengok kembali, sudahkah bimbingan-bimbingan itu sesuai dengan harapan-harapan dari guru ruhani kita bersama, Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Kalau tadi menyatakan diajak kita bersama-sama mohon ampun pada beliau oleh Bapak Ketua, mohon bimbingan dan rindu, kangen terhadap beliau. Ini satu hal yang luar biasa untuk hadirin wal hadirat. Karena apa para hadirin hadirat? Ada dawuh yang mengatakan, maksudnya apabila seorang murid berada di tempat terbenamnya matahari, ada seorang guru yang kamil mukamil mewejangkan ilmu hakikat, mewejangkan ilmu-ilmu ketuhanan di tempat terbitnya matahari, seorang murid itu tetap mendapat pancaran ruhaniyahnya, istilah lain pancaran nadrohnya, sejauh atau sebesar rasa mahabbahnya, rasa cintanya, rasa kangennya seorang murid itu kepada gurunya. Maka hadirin wal hadirat, rekan-rekan remaja, ungkapan Bapak Ketua perlu kita rasakan kembali pada malam ini. Kalau dari Bogor kita rindu dan kangen pada beliau yang ada jauh di Jawa Timur sana, malam ini kita mestinya telah terlabuhi, telah disiram air dari langit kekangenan itu. Beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita para hadirin wal hadirat. Sahabat-sahabat remaja, adakah malam ini betulkah pernyataan rindu kita pada Kanjeng Romo itu ada, betul ada pada hati kita? Kalau tidak, mari kita minta maaf dulu pada orang tua kita, bapak dan ibu kita. Pak, Bu, kami remaja hanya kangen saja pada guru ruhani, tapi kenyataan di hadapan beliau tidak ada rasa kangen dan rindu pada beliau. Mari sahabat remaja yang berbahagia, sejenak renungan ini kita betul-betul kita hadapkan, adakah kita betul rindu pada Ghawthu hadza zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah
alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Hadirin wal hadirat, kalau seorang murid itu betul-betul rindu dan memanggil gurunya, walau perjalanan 1 tahun, guru akan menyambut akan panggilan itu. Para hadirin hadirat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah, itu hadir dimanapun dia memanggil. Para hadirin, jangankan itu, ketika zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika khutbah Jumat, di tengah-tengah khutbahnya beliau itu langsung jawab, mulai untuk perang, kesini, jangan ke situ. Yang lain satu masjid gawok, gumun semua, kagum semua. Para hadirat, ternyata betul yang dalam medan pertempuran sana mendengarkan dawuhnya, mendengarkan kalam-kalamnya sehingga Umar dengan jelas, akhirnya kemenangan Islam saat itu direbut kembali pulangnya. Itu karena seorang murid, bukan seorang pemimpin. Itu Sayyidina Umar, beliau di samping pemimpin adalah pembimbing diriku ini untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, memang betul dalam sebutan, dalam akta yang tertulis, beliau adalah pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Bedugul, pembawa kita semuanya ini. Namun kalau remaja-remaja Wahidiyah ini hanya sekedar kepada beliau seorang pemimpin, ini nanti akan fatal akibatnya, tidak bisa terbawa untuk tusilu ilallah sebelum menjadikan pembimbing ruhani kita bersama untuk tusilu ilallah. Bukan zaman Rasulullah saja, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ceritanya ketika kedua beliau melaksanakan mimpi Nabi Ibrahim menjelang disembelih itu Ismail, ketaatannya Ismail alaihissalam kepada Sayyidina Ibrahim, bukan ayah tapi Sayyidina Ibrahim alaihissalam merupakan murabbun, orang yang membawa, menghantarkan guru ruhaninya sampai kapan dan dinawapun dia bisa sadar pada Allah karena dibimbing oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga disembelih pun manusia. Begitu pula Sayyidina Aisyah al-Khumairah radhiyallahu anha. Tidak pernah Siti Aisyah itu memanggil Kanjeng Nabi wahai suamiku, tidak pernah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Putra-putri Rasulullah memanggilnya bukan ya Abi, tapi ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah surganya, dijamin keselamatannya, karena betul memposisikan orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai murabbunnya yang menghantarkan dia sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin hadirat, mujahadah triwulan ini yang hadir ribuan orang dari bangsa manusia, dan saya yakin dari bangsa luar kita di sekeliling kita ini juga banyak. Mungkin duduk bersama kita kelihatannya sama-sama sebangsa, tapi bukan. Mereka ingin mendekat pada Rasulullah zaman. Tapi bagaimana diri kita ini para hadirin wal hadirat? Insya Allah pernah sowan pada Kanjeng Rama, rombongan jin dari Baghdad yang dipimpin oleh Syekh Yusuf.
Matur apabila dari kalangan manusia ini sudah tidak siap membawa bendera perjuangan Wahidiyah di garis depan, kelompok mereka siap membawa perjuangan ini. Para hadirin wal hadirat, marah rekan-rekan remaja yang berbahagia malam ini, mari kita menghadapkan pandangan, kita tata diri kita. Fatwa amanat Kanjeng Romo yang akan kita terima, kalau kita dengar dengan telinga kanan kiri kita olah dengan otak, selesai meyakini dengan akal kita pulang bisa jadi malapetaka. Mari kita siapkan hati ini untuk membuka diri. Bagaimana kita dalam berwahidiyah ini, dalam seorang yang berguru pada Kamil Muhammad al-mayyit di hadapan beliau tidak bisa diapa-apakan. Diapa-apakan pun biar saja, tergantung bagaimana sang guru membimbingnya. Sunan Kalijogo atau Raden Said berguru dengan Sunan Bonang. Betapa kau 8 tahun sebelum gurunya datang tidak kemana-mana, hanya iya tuanku, iya guruku, sampai Sunan Bonang pun lupa bahwa ada seorang santrinya yang sedang bertapa. Begitu pula para hadirin hadirat dalam menghadap kepada Tuhan bisolawatil wahidiyah. Dengan perjuangan wahidiyah ini kan kita harus melepas segala atribut yang ada pada diri kita, para hadirin hadirat. Jangankan kita, maaf para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, beliau nyuwun sewu, dari keluarga beliau Mbah Nyai radhiyallahu anha yang beliau telah sowan di hadapan Allah. Ketika sowan pada Kanjeng Romo, ya seperti kita pengamal wahidiyah sowan, berarti memutuskan bukan anak, tapi beliau adalah menghantar pewarisnya Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu. Bahkan kemarin setelah kubro, nyuwun sewu Ibu Nyai, nyuwun ngapunten, ketika Kanjeng Romo memberikan takjil zakat mal pribadi beliau pada seluruh panitia, termasuk diantaranya personil perjuangan Wahidiyah Pusat, yang di sana Ibu Nyai radhiyallahu anha termasuk bagian dari personil itu. Dia menanyakan, loh saya mana? Walaupun nilainya 100.000 tapi sangat berharga buat saya. Beliau bukan memposisikan diri sebagai istri, tapi satu sisi beliau juga memposisikan bahwa Kanjeng Romo adalah guru saya untuk sowan pada Allah. Nuwun sewu, malam ini juga adik Kanjeng Romo pun hadir ning Tutik India, yang ketepatan diangkat dan ditunjuk oleh Hadratul Mukarram memimpin Departemen Pembina Wanita Wahidiyah. Beliau hadir bukan memposisikan sebagai adik beliau, tapi beliau hadir di sini karena diutus guru nderek pada beliau, menggeladi petugas, menata acara panitia apa yang ditugaskan dari beliau. Itu dalam berguru para hadirin hadirat. Dari semua atribut yang kita bawa kita lepas, lebih-lebih kita membawa ilmu kita, kitab kita satu gudang, satu lemari, membawa kekayaan kita yang bertumpuk-tumpuk, tidak ada gunanya sama sekali kalau kita menghadap pada sowan pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari semua kita lepaskan malam ini, mumpung beliau di tengah-tengah kita para hadirin wal hadirat. Mau kita andalkan
Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghaus, salamullah alaika rabbini bi'idillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi. Mari terus kita kata, terus mungkin kita sambil mendengarkan sambil duduk, mungkin maaf, mungkin agak becek atau bagaimana. Terus kita rasakan bimbingan rohani Kanjeng Rama pada kita. Becek, rasa dingin, ada yang dingin kan Allah. Bimbinglah pada Allah Kanjeng Rama. Terus kita mohon bimbingan pada beliau. Maaf ini terjadi para hadirat, insya Allah Pak Haji Adi Hirmansyah ini ketua PW Jasinga, Kecamatan Jasinga Bogor ini. Ketika setahun yang lalu diadakan reformasi di Kecamatan Jasinga, diadakan pelantikan atau serah terima penandatangan berita acara pelantikan oleh dihadiri oleh Pak Kiai Kabupaten Pak Adi Fadilah. Ketika mari kita semuanya tasyahud istighosa, mohon bimbingan pada Rasulullah, mohon bimbingan pada Musa zaman. Ketika penandatangan itu gemetar ini Pak Hirmansyah ini, insya Allah orangnya hadir. Kenapa para hadirat? Bukan mimpi. Di samping kanan dan kiri meja penandatangan itu hadir Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an dan Kanjeng Rama Kyai Haji Abdullah bin Majid radhiyallahu an. Beliau hadir sehingga gemetar lama sekali, mungkin juru kamera lama sekali tidak ditandatangani saat itu memang hadir. Tidak itu saja para hadirat, Bapak Agus Dewi Kecamatan Gunung Putri pulang mujadah kubro, insya Allah kubro Rojab tahun 2034 pada mujadah yaumiyah di rumah beliau. Ketika mujadah hanya ingat pesan-pesan Kanjeng Rama ketika fatwa amanah. Ketika mujadah ingat betul fatwa amanat beliau ketika muwaddaah perpisahan kala mujadah kubro itu. Maka terus bimbinglah ya ayyuhal ghaus, bimbinglah ya ayyuhal ghaus. Betul seperti itu para hadirin. Ya dalam mujadah, di tengah-tengah mujadah itu Kanjeng Rama di hadapan beliau. Pak Agus kaget, takut, seneng, ya ayyuhal ghaus, semua hadir, tapi takut. Akhirnya menoleh ke kanan, beliau ada di kanan beliau, menoleh ke kiri, ada di kiri beliau. Karena takutnya tengok ke belakang, ada di situ para hadirin wal hadirat. Sampai lantai kita amati ke bawah, ada gambar beliau waktu ada zaman Rasulullah. Karena sirri ruhani beliau was lahu sirrun yasri fil alam kama yasirruhu fil jasad au kama yasir ma'u fis sajari. Secara ruhaniyah seorang yang berpangkat Ghausu zaman, pancaran ruhaniyahnya menerobos segala alam jagat raya ini bagaikan merembesnya air dalam pepohonan atau meratanya ruh di dalam jasad. Maka kemanapun kalau orang menjerit ya ayyuhal ghaus dan yakin serta taslim pada beliau, akan hadir para hadirat. Pada kesempatan yang mulia ini, alangkah baiknya secuplik satu kisah dari Bapak Abdullah Betan dari Kota Baru.
ketika beliau sedang ke pasar bersama istrinya namanya Siti Aisyah, sedang berbelanja. Di tengah-tengah belanja itu beliau ditelepon oleh tetangganya, "Pak Abdullah, segera pulang." "Mengapa segera pulang? Ini mes di samping kita kebakaran, mes di samping kita kebakaran. Sudah, bergegaslah pulang." Berdua dengan istrinya. Sesampai di depan rumahnya, hanya melongo, hanya bungkam saja. Ini Pak Abdullah harus berbicara apa? Melihat semua terbakar api. Di samping rumahnya Pak Abdullah dililit api yang begitu membara. Spontanitasnya menjerit, "Ya ayyuhal ghaus," menjerit sejadi-jadinya, "Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, ya Sayyidi, ya Rasulullah." Kalimat itu diungkapkan para hadirin sampai samping orang yang ada di kanannya Pak Abdullah. "Yang engkau baca itu apa? Apa yang kau panggil-panggil itu? Mantra apa yang kau ucapkan?" Sampaikan, "Yang aku panggil itu adalah guruku. Dia yang membimbing aku. Yang saya ucapkan adalah memanggil Rasulullah, minta pertolongan." Tiada lama dari panggilan itu para hadirat, di tengah-tengahnya rumahnya Pak Abdullah ini muncul cahaya yang memancar. Di tengah-tengah cahaya itu ternyata ada kipasan kayak tangan, kayak berkipas. Diamati, tidak satu orang, semuanya tahu para hadirin wal hadirat. Ternyata ada jubah di atas rumahnya Pak Abdullah, kipas terus pada rumahnya Pak Abdullah. Diperhatikan terus, itu siapa? Itu siapa? Kipasan dengan sosok berjubah hitam di atas dia. Semuanya bingung menyelamatkan barang-barang yang ada. Akhirnya setelah apinya reda, pulanglah Pak Abdullah segera ke rumah. Di sana langsung dikerumuni orang-orang tetangganya yang ada di situ, karena kagum dan takjub rumahnya Pak Abdullah satu-satunya rumah yang tiada terjamah oleh si jago merah para hadirat. Karena sangat takjubnya bertanya, "Di atas rumah jenengan tadi ada seorang berjubah mengkipas-kipas rumah panjenengan Pak Abdullah, sehingga api tidak menjalar ke samping tapi ke atas. Bahkan tidak itu, Pak Abdullah pun diketarkan karena tamu yang datang itu menunjuk kalender Wahidiyah. Ya orang ini, betul orang ini Pak Abdullah yang menyelamatkan rumahmu ini. Siapa? Itu ya guruku yang aku panggil-panggil. Itu Kanjeng Rama Kiai." Hadirat, malam ini bukan panggilan hati kita, tidak bisa kita muajadah di rumah. Kita muajadah karena kerupakan ekonomi kita, karena penyakit kita tidak bisa memanggil beliau. Beliau sangat belas kasih hadir di tengah-tengah kita secara lahir para hadirat. Mari semuanya istighosah, sambat minta pertolongan pada Rasul ada zaman yang ada di tengah kita para hadirat. Mari semuanya mengaturkan mohon ampun sendiri-sendiri pada beliau. Mari sahdilah hadirat Al-Fatihah. Mari dari keheningan mungkin kita dengar suara diesel, kita melihat
getaran-getaran sinar lampu, udara yang sayu kita rasakan. Itu nadroh, semuanya nadroh hadir. Mari matur sendiri-sendiri ya ayyuhal ghaus. Kami sekeluarga ya ayyuhal ghaus, istri, suami dan anak-anak kami ya ayyuhal ghaus, kerabat dan handai tolan kami ya ayyuhal ghaus, bimbing dengan keimanan yang sempurna, tuntunlah dalam mengayuh rizki yang halal indah Allah, beri jalan kemudahan luas dan barokah ya Allah. Sungguh mohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala ya Sayyidi ya Allah. Kami yakin doa panjenengan pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Sayyidi ya Allah. Duh Kanjeng Rama Kiai, mumpung panjenengan hadir di tengah-tengah kami, bawalah kami ini yang walau berlumur dosa dan noda untuk usul ma'rifat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam ya Sayyidi ya Allah. Engkau bisa membimbing murid panjenengan, tiada binansi jarak dan waktu, sejauh rasa cinta sang murid pada panjenengan, maka tumbuhkanlah ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta pada murid panjenengan ini ya Allah. Malam ini kami sungguh dimohonkan ampunan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kerasnya mata hati kami tidak mau melelehkan air mata ini karena dosa kami sangat bertumpuk ya Sayyidi ya Allah. Bukalah semuanya ini demi kodernya di hadapan panjenengan ya Sayyidi ya Allah. Mari semua apa yang kita aturkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita hajatkan, jangan sampai ketinggalan di tempat yang mustajabah ini ya Sayyidi. Mari semuanya hadirin hadirat, maturlah sendiri-sendiri. Mari ya Allah. Ya Allah, salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya Sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Mari getaran ya Sayyid al-Ghaus itu kita bayangkan asto beliau di hadapan kita. Kalau panjenengan tadi telah sungkem satu persatu, merasakan atau tidak nikmat sungkem pada beliau? Kalau tidak, sekarang sudah lupa alamat kita itu jauh dari beliau. Masih ada kesempatan malam ini, walau semenit, mungkin umur kita tinggal sedetik. Mari ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Kamu tidak bisa melihat Rasulullah ya ayyuhal ghaus. Mata hati kami panjenengan buka, tuntun untuk sohwan kami buntu untuk menghadap Kanjeng Nabi, bersolawat bertahun-tahun, tiada pernah berjumpa Rasulullah ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Syafi'al Balqi Habiballahi salatu alaika ma salami wallat wa dhallat kilatihi balgati
sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat, mari kita persiapkan zahir kita tata yang serapi mungkin, niat lillah. Terutama batin kita betul kita hadapkan di hadapan Kanjeng radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita dipulang tidak membawa apa-apa dari peristiwa acara yang sangat mulia ini, para hadirin. Demikian segala salah dan khilaf zahiran wa batinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawsi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.